25 cm terus sampai ke atas. Terus sampai ke atas ya? Sampai ke atas. Wow, masih ada orangnya itu. Terus kita buka. Nah, wow. Ini contohnya. Usia 21 hari sudah seperti ini. 20 hari pasca inokulasi. Usia 20 hari pasca inokulasi. Saudara-saudara membutuhkan isolat bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar. Dan kami memberikan garansi. Untuk bibitnya bagaimana Pak Arif? Bahkan sampai pembelian. Pembelian di pasca panen pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Hilmi Bibit Turen Malang, Jawa Timur. Saudara, kali ini kita akan mereview cara menginokulasi pohon garu dengan tujuan agar saudara-saudara bisa mudah untuk meniru cara kami dalam menginjek atau menginfus atau menginokulasi pohon garu. Nah, yang perlu kita siapkan adalah beberapa alat yang nanti untuk perlengkapan atau suksesnya penginokulasian pada pohon garu. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga ada manfaatnya. Selamat menyaksikan. Nah, ini saudara, pertama yaitu alat yang harus kita siapkan untuk penginokulasian. Apa Pak alat pertama yang harus disiapkan Pak? Baik. Alat pertama yang perlu kita siapkan adalah perangkat bor. Tentunya dengan mata bor besaran kurang lebihnya sekitar 5 mili. Ini diperlukan, alat ini diperlukan nantinya untuk memasukkan serum pada pohon. Terus yang kedua yang kita butuhkan adalah semacam istilahnya spet. Jadi obat kita masukkan ke dalam serum spet. Setelah itu kita operkan ke plastik infus sejumlah 10 mili. Diharapkan untuk perangkat spetnya itu menggunakan yang besar atau yang 60 mili. Yang ada miliannya ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Karena setiap kali satu kali titik infus itu sejumlah 10 mili. 10 mili. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah staples tembak. Yang tujuannya setelah alat infus, plastik infus ini diisi oleh serum, dimasukkan ke dalam lubang pohon. Setelah itu kita diguncip menggunakan staples tembak. Dan tentunya untuk menghindari kebocoran kita mengandalkan plastisin. Berikutnya yang kita butuhkan adalah kapur tulis yang tujuannya untuk menentukan titik atau jarak di mana kita melakukan pengeboran inokulasi, dan nanti kita jelaskan di proses teknisnya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sarung tangan karet. Tujuannya sarung tangan karet ketika kita melakukan inokulasi dan memasukkan serum ke dalam plastik infus, sarung tangan karet harus selalu kita pakai untuk mengantisipasi infeksi pada kondisi tangan. Jadi demikian alat-alat yang perlu kita butuhkan sebelum kita melakukan teknik inokulasi. Selanjutnya kita melakukan teknik inokulasi pada pohon yang kebetulan jenisnya adalah Gaharu Aquilaria malacensis. Mohon maaf Pak, bisa tanya bagaimana caranya membuat infus Pak? Untuk membuat infus yang kita butuhkan adalah plastik lilin atau plastik es lilin. Jadi plastik es lilin itu kita tusuk di bagian yang buntu seperti ini, bagian yang buntu. Setelah itu kita ikat dengan menggunakan karet gelang seperti ini. Itu selang ukuran berapa Pak yang dipakai Pak? Untuk selang yang kita pakai maksimal di ukuran 3 mili. Maksimal di ukuran 3 mili? Maksimal ukuran 3 mili. Karena kalau menggunakan selang yang ukuran 5 mili, yang dikhawatirkan proses tetes masuk ke dalam pohon itu terlalu boros. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya? Selanjutnya kita lakukan
penjelasan atau tutorial di proses teknis penyuntikan. Selanjutnya kita lanjut pada teknis pengisian serum atau isolat. Tetapi jangan lupa sarung tangan harus dalam kondisi terpasang seperti ini. Harus benar-benar rapat dan terpasang seperti ini. Setelah itu kita lakukan, kita menyiapkan wadah untuk serum yang nantinya tujuannya memindahkan dari serum yang volumenya yang besar ke yang lebih kecil. Kita lakukan pengisian sepet untuk nantinya kita persiapkan sebagai pengisian infus pada inokulasi. Karena volume pada sepet ini adalah 60 mili, jadi kita lakukan pengisian secara penuh. Pengisiannya secara penuh, dan ini pun nanti akan menjadi setelah kita aplikasikan di inokulasi akan menjadi 6 plastik infus. Per plastik infus seperti yang tadi kita jelaskan berisi 10 mili isolat atau 10 mili serum. Demikian untuk selanjutnya kita lanjut kepada proses pengisian obat serum kepada teknis inokulasi di pohon. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada proses pengeboran. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita mencari pangkal akar utama yang besar-besar. Jadi nanti di sini akan ada titik pengeboran, contohnya seperti ini. Dalam sudut ke bawah. Setelah itu kita masukkan infus. Setelah ketemu titik pertama, kita lakukan pengeboran pada jarak 10 cm. Setiap interval 10 cm seperti ini. Ini nanti di titik pengeboran kedua. Dan selanjutnya terus 10 cm sampai melingkari bulatan pohon. Setelah itu kita mengambil jarak 50 cm untuk mencari titik pengeboran selanjutnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jarak dari pangkal ke 50 cm titik pengeboran selanjutnya itu tidak boleh berbanding lurus. Diupayakan mengambil jarak tengah. Ketika pada pangkal di antara 10 cm pada pangkal, 50 cm di atas, itu kita mengambil pada tengah. Seperti ini. Dengan jarak 50 cm. Setelah ketemu dengan jarak 50 cm, kita lakukan pengeboran lagi. Dengan sudut kemiringan pengeboran yaitu 45 derajat. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan plastik infus. Dan setelah masuk plastik infus, selanjutnya yang kita lakukan adalah pengisian serum isolat yang tadi sudah kita siapkan sejumlah 10 mili. Berarti nantinya sampai di sini. Seperti ini. Nah, 10 mili seharusnya ini menggunakan plastisin. 1, 2, 3. Sebelum serum itu tadi dimasukkan ke dalam plastik infus, alangkah baiknya pada ujung selang itu yang menempel pada pohon itu kita tutup dengan plastisin terlebih dahulu. Seperti ini. Tujuannya untuk menghindari kebocoran ketika serum tadi dimasukkan ke dalam plastik. Oke, kita berikan contoh untuk memasukkan serumnya sejumlah 10 mili. Plastisin itu bahasa umumnya apa, Pak? Bahasa umum plastisin atau sama dengan malam. Yang biasa dipakai untuk mainan anak-anak. Nah, seperti ini. Yang tadinya ada di 60 mili, sekarang berada di 50 mili. Kita hanya cukup memasukkan isolat sejumlah 10 mili. 10 mili ya. Setelah itu, pada bagian atas plastik, kita tekuk seperti ini. Setelah itu kita kunci menggunakan staples tembak. Seperti ini. Selanjutnya, supaya aliran pada selang itu tadi optimal, selang itu alangkah baiknya kita tarik sedikit.
yang tujuannya agar memiliki rongga pada lubang. Teknis yang kita lakukan tadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini dengan jarak 10 cm. Untuk ke atas yang jarak 50 cm, seperti tadi yang kita bicarakan bahwa tidak berbanding lurus, Zigzag ya. zigzag, harus zigzag. Dan sama jarak untuk lingkar setiap pemasangan plastik infus itu jaraknya tetap 10 cm. Selanjutnya pada titik selanjutnya kita mengambil jarak 25 cm. 25 cm, 25 cm terus sampai ke atas. Terus sampai ke atas ya. Sampai ke atas. Oh, masih ada orangnya itu. Terus ke atas sampai pada diameter maksimal ujung 10 cm. Maksimal ujung 10 cm ya. 10 cm. Nah, ini pun metodenya juga sama, zigzag. Tidak boleh lurus antara jarak 25 tadi. Seperti ini. Apa alasannya Pak? Kok zigzag, kok harus zigzag, kok tidak boleh lurus? Proses pengeboran yaitu inokulasi itu harus dilakukan dengan teknik zigzag. Karena tujuannya supaya tidak mengakibatkan pertemuan ketika serum ini sudah jalan pada pembuluh kayu. Di awal pembusukan, ketika terjadi pertemuan yang dikhawatirkan kayu ini menjadi rapuh dan resikonya rentan untuk roboh. Seperti itu. Berarti menjaga keselamatan juga ya? Oke. Jadi dilakukan teknik zigzag itu untuk mengantisipasi supaya kayu tidak mudah roboh. Di awal proses pembusukan yang jelas belum terjadi perkerasan gubal atau bisa dikatakan masih proses pembentukan gubal yang masih muda. Terus dilakukan zigzag sampai terus ke atas. Sampai terus ke atas. Seperti itu contohnya. Kami akan memberikan sebuah keterangan yaitu bahwa ini adalah jenis pohon yang sudah kita lakukan inokulasi kurang lebihnya selama 20 hari untuk menunjukkan bahwa proses inokulasi yang kita lakukan adalah berhasil. Langkah yang kita lakukan adalah menyobek bagian kulit kayunya dengan model bentuk persegi 4 seperti ini. Setelah itu kita kelupas seperti ini. Kita kelupas seperti ini. Lalu kita buka. Nah, Wow, ini contohnya. usia 21 hari sudah seperti ini. 20 hari. 20 hari pasca inokulasi. Usia 20 hari pasca inokulasi. inokulasi sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Ini adalah merupakan bentuk dari lacur infeksi. Proses inokulasi. Jadi kita memberikan sebuah jaminan apabila saudara-saudara membutuhkan isolat bisa menghubungi, nanti akan ada nomor telepon yang tertera pada layar. Apabila saudara-saudara membutuhkan isolat bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar, dan kami memberikan garansi apabila para saudara-saudara membeli isolat dari perusahaan kami. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Untuk bibitnya bagaimana Pak Arif? Siap. Di Bibitnya perusahaan kami menyiapkan, juga menyiapkan. untuk bibit kita juga menyiapkan. Ya. Jadi perusahaan kami menyiapkan mulai pembibitan, pemupukan, inokulasi. Perusahaan kami siap untuk melayani kebutuhan para petani ataupun pekebun gaharu. Bahkan sampai pembelian. Pembelian di pasca panen pun bisa menghubungi kami. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Arif. Sami-sami. Saudara-saudara, salam sehat selalu buat semua petani di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam sukses selalu dari Hilmi Bebet Turen, Malang, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.